Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam belajar hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing mengenai asas-asas hukum yang digunakan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai asas hukum. Apa itu asas hukum? Nah, ini dikutip dari Sacipto Raharjo. Beliau menyatakan bahwasanya asas hukum merupakan landasan yang paling luas dalam lahirnya suatu peraturan hukum. Atau asas hukum adalah sebuah jantung dari peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Lalu juga ada dari Paul Scholten yang menyatakan bahwasanya asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Asas hukum ini dirumuskan dalam aturan peraturan perundang-undangan dan juga putusan-putusan hakim. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa asas hukum ini merupakan suatu hal yang penting yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim, atau lebih tepatnya atau lebih besarnya ada di dalam hukum, ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat penting sekali di dalam hukum itu sendiri. Karena memang asas hukum ini adalah suatu hal yang mendasari lahirnya hukum tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam asas hukum apa saja yang berada di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada dinamakan asas hukum asas praduga rehmatik, yang mana asas ini berarti setiap tindakan pemerintahan atau ketetapan tata usaha negara dianggap sah hingga ada putusan yang membatalkannya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasanya asas hukum ini menyatakan bila ada ketetapan tata usaha negara kemudian dia digugat, maka ketetapan tata usaha negara ini tetap sah sampai ada putusan hakim yang membatalkannya akibat dari gugatan tersebut. Atau mungkin dalam upaya administratif ketetapan tersebut ditarik atau dihapuskan oleh pihak penjabat tata usaha negara. Asas hukum ini juga disebut dengan asas permodern van rehmatik dan juga asas presumptio juste causa. Nah, asas hukum ini bisa kita lihat di dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PTUN. Yang kedua, ada asas gugatan tidak menunda pelaksanaan ketetapan tata usaha negara. Asas ini berarti setiap gugatan yang diajukan terhadap suatu ketetapan tata usaha negara, maka tidak akan menunda pelaksanaan ketetapan tata usaha negara tersebut, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya asas ini menyatakan apabila sudah ada ketetapan tata usaha negara, kemudian ada penggugat yang menggugatnya, maka selama berjalannya peradilan ataupun pengadilan, itu ketetapan tata usaha negara tersebut tidak boleh ditunda atau harus terus berjalan. Tetapi di sini ada pengecualian, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Nah, ini bisa dibuat atau bisa penggugat meminta kepada pengadilan, kepada hakim untuk menunda pelaksanaan ketetapan tata usaha negara tersebut. Jadi, asas tersebut menyatakan bahwasanya penggugat boleh untuk meminta agar ketetapan tersebut dihentikan sementara atau ditunda. Hal ini bisa kita lihat kalau misalkan terjadi ada ketetapan tata usaha negara yang menyatakan bahwasanya akan menggusur suatu daerah. Maka apabila si penggugat itu tidak menunda hal tersebut, maka daerahnya akan keburu digusur, ya, akan terlanjur digusur sehingga merugikan kepada si penggugat. Sehingga penggugat bisa untuk memintakan agar ketetapan tata usaha negara tersebut ditunda sampai adanya putusan pengadilan. Nah, ini bisa kita lihat dari pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A di dalam Undang-Undang PTUN. Kemudian ada asas para pihak harus didengar. Asas ini berarti para pihak yang bersengketa, baik itu penggugat ataupun tergugat, memiliki kedudukan yang sama
dan harus sama-sama diperhatikan secara adil. Jadi, hakim tidak diperkenankan untuk memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan dari satu pihak saja. Harus melihat dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Hal ini dikarenakan si penggugat pasti kedudukannya lebih rendah kalau di luar pengadilan, karena penggugat adalah masyarakat, sementara tergugat adalah pemerintah. Jadi, harus sama-sama didengar para pihak. Kemudian ada asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis. Asas ini berarti bahwasanya dalam setiap tingkatan pengadilan atau peradilan tata usaha negara, baik itu di tingkat 1, tingkat banding ataupun tingkat kasasi, maka harus menggunakan hukum acara yang sama, tidak boleh berbeda. Kemudian juga dimanapun pengadilannya, selama itu adalah pengadilan tata usaha negara, maka hukum acaranya tetap harus sama juga. Karena jika tidak sama atau jika berbeda-beda, maka akan menyulitkan dan juga menjadi tidak relevan apabila hukum acaranya berbeda padahal kasusnya sama dan pengadilannya sama. Kemudian yang selanjutnya ada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Asas ini berarti bahwasanya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, terutama di dalam PT UN, itu harus bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik itu dari pemerintah yang di atasnya, bahkan oleh presiden ataupun DPR. Itu tidak boleh ada campur tangan dalam pelaksanaan pengadilan dan juga dari tingkat pengurusannya sampai dengan pembuktian bahkan sampai putusan. Tidak boleh ada campur tangan yang lain. Hal ini bertujuan untuk tidak mempengaruhi objektivitas dari putusan pengadilan. Karena bila mana ada campur tangan yang lain, maka putusan pengadilannya akan dianggap tidak objektif. Ini bisa kita lihat dari pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, jungto pasal 1 angka 1 Undang-Undang 48 tahun 2009. Kemudian ada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, asas ini berarti pengadilan harus dilakukan dengan sederhana. Sederhana dalam artian adalah mudah dan tanpa terbelit-belit. Jadi harus disimpelkan saja, tidak usah dibuat rumit, sehingga ini nantinya akan membuat peradilan tersebut bisa berjalan dalam waktu yang relatif cepat atau tidak berlama-lama. Dan apabila waktunya cepat, maka biaya berperkaranya juga akan menjadi lebih ringan. Ini ada di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 tahun 2009. Kemudian ada asas hakim aktif atau asas dominus litis. Asas ini berarti hakim harus aktif dalam mencari kebenaran di dalam persidangan atau di dalam peradilan tata usaha negara, mulai dari rapat persiapannya, pembuktian, hingga putusan. Jadi seluruh rangkaian pengadilan itu hakim harus aktif. Keaktifan hakim di sini itu untuk menyeimbangkan. Lagi-lagi kedudukan antara penggugat dengan tergugat pastinya akan sangat berbeda di dalam PT UN. Sehingga hakim harus aktif untuk menyeimbangkan hal tersebut. Nah, ini ada di dalam pasal 62, pasal 63, dan pasal 85 Undang-Undang PT UN. Kemudian ada asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini berarti bahwa persidangan PT UN harus terbuka untuk umum dan dinyatakan bahwasanya sidang terbuka untuk umum. Ini memiliki konsekuensi bila mana tidak dinyatakan seperti itu, maka keputusan atau putusan pengadilan itu dianggap tidak sah apabila tidak dinyatakan sidang terbuka untuk umum. Dan lagi-lagi memang ini harusnya terbuka untuk umum untuk pengadilan PT UN. Ini ada bisa kita lihat di pasal 13 Undang-Undang 48 tahun 2009 jungto pasal 70 Undang-Undang PT UN. Kemudian ada asas peradilan berjenjang. Asas ini berarti jenjang peradilan di PT UN itu dari mulai bawah, yaitu dari mulai pengadilan tata usaha negara ke tingkat banding pengadilan tinggi tata usaha negara dan ke tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Sehingga kesalahan dalam putusan perkara di tingkat yang lebih rendah bisa dikoreksi oleh tingkat yang lebih tinggi. Keputusan perkara yang salah di tingkat PT UN bisa dikoreksi di PTT UN ataupun di Mahkamah Agung. Selain itu, putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maka bisa diajukan banding ke PTT UN ataupun kasasi ke MA.
dan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan peninjauan kembali atau PK ke PT UN. Kemudian ada asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Karena kita ketahui bersama kalau misalkan di PT UN itu ada yang namanya upaya administratif sebelum masuk ke pengadilan ya. Nah, asas ini berarti bahwasanya pengadilan merupakan tempat terakhir dalam mencari keadilan. Sehingga penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat atau menggunakan upaya administratif itu lebih ditekankan dibandingkan dengan upaya konfrontasi seperti pengadilan. Jadi memang kalau misalkan sudah tidak bisa dilakukan upaya administratif, maka pengadilan adalah upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ada asas objektivitas. Asas ini berarti untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila ada keterikatan atau ada hubungan kekeluargaan atau saudara dengan penggugat ataupun tergugat, ya. Entah itu dia masih memiliki ikatan keluarga ataupun sudah bercerai, ataupun dia itu ketika di dalam kasus ini mempunyai kepentingan ataupun tidak mempunyai kepentingan, maka untuk menjaga objektivitas tidak boleh hakim atau panitera yang memiliki hubungan darah seperti ini harus mengundurkan diri. Ini ada di dalam pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang PT UN. Demikian 11 asas yang harus teman-teman ketahui yang ada di dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.